Halo los, gue Robert, hero buat hidup kalian, ya gitu-gitu aja. Di video kali ini gue akan berikan rekomendasi tema buat kalian. Dan menurut gue ini bakal jadi tema yang paling seger yang pernah gue rekomendasiin ke kalian. So, kalian harus tonton video ini sampai habis supaya bisa mengikuti tutorialnya dengan baik. Sebentar lagi kita akan masuk ke bagian review temanya guys. Oke, di sini gue menggunakan Poco X7 5G. Tapi untuk kalian semua yang penasaran atau baru pertama kali lihat ini channel, bisa kalian pastiin kalau HP kalian itu pakai Xiaomi dulu ya. Karena tema ini itu khusus buat HP Xiaomi, mau itu Poco, Redmi, Mi, atau Xiaomi lainnya, yang penting HP Xiaomi, maka sudah dipastikan bisa menggunakan tema yang gue rekomendasikan ke kalian. Kita akan lihat langsung di lock screen di sini, dan boom, lock screen yang kita gunakan akan ditampilkan seperti ini. Yaps, dulu kita pernah menggunakan tema ini untuk kustomisasi yang lain, tapi gue menggunakan tema ini lagi karena ini masih worth it dan bagus aja gitu kalau kita gunakan. Terutama itu cocok warnanya di bagian lock screen dan juga home screen-nya. Keunikan yang lainnya, tema ini juga ketika kalian pencet tombol sebelah kirinya, maka akan berubah untuk tampilannya. Jadi bagi kalian yang suka yang mode kalem ya bisa pakai ini. Tapi kalau misalkan yang suka mode ramai, itu bisa menggunakan tema yang ini. So, seperti ini aja untuk fitur-fitur yang ada di lock screen dan semua tombol ya, itu bisa digunakan guys. Kita akan lanjutkan aja ke bagian home screen yang digunakan. Dan ini dia home screen yang digunakan. Kalian bisa lihat sendiri untuk keunikan dari home screen-nya, kesegaran yang ditunjukkan oleh home screen-nya, bisa lihat dan perhatikan. Di bagian menunya itu clear banget, gak ada icon-icon yang aneh-aneh, gak ada gambar yang aneh-aneh juga. Dia hanya tersusun oleh widget 1 jam seperti itu. Kemudian di bawahnya juga ada icon ChatGPT yang digunakan di sini untuk memperindah dan memperelok tampilannya. Kita akan review di bagian jamnya terlebih dahulu nih. Untuk di bagian jamnya itu bisa kita main-mainkan dan klik-klikkan aja guys kayak gini. Jadi ketika kalian memasang nanti jamnya, itu bisa kita ubah untuk warna tulisannya, kemudian jenis tulisannya, efek tulisannya, dan juga lain-lainnya. Kalian tinggal cukup aja pencet ini 2 kali, kita cari aja nah ini. Kalian perlahan aja pencet yang mana, ini adalah untuk mengubah warna di si bagian jamnya guys, seperti ini. Nah untuk di bagian bawahnya lagi, itu kita akan bisa mengubah versi-versi dari si tulisan tengahnya. Mau kita pakai berawan sebagai cuaca, mau kita pakai hari sebagai Sabtu seperti ini, dan gue akan menggunakan yang cuaca aja. Nah untuk di bagian bawahnya itu untuk mengubah dari warna tulisan yang hitam dan putih itu guys. Kita akan gunakan yang warna putih aja seperti ini. Oke, untuk di bagian icon ya kita menggunakan yang seperti ini guys. Wah, full black, warna hitam dan putih. Ini optional aja. Kalau kalian suka yang kayak gini, bisa kalian pasang icon ya. Tapi kalau nggak suka, kalian bisa pakai icon bawaan aja karena itu udah cukup. So, untuk kali ini gue menggunakan iconnya full dari temanya dan settingan temanya supaya lebih mantep aja kelihatannya. Kita akan lanjut ke review di bagian notifikasi center atau control center. Boom, ini adalah control center yang digunakan dan ini gue suka banget. Aksen dari warna merah di pojok ini sebagai pertanda bahwa HP dalam keadaan mode hemat. Kemudian juga ada aksen-aksen warna putih, abu, dan transparan di belakangnya. Itu menunjukkan kesan yang bagus banget. Kalian bisa coba aja langsung dan rasakan gimana keindahannya. Selain itu untuk di bagian setelan lainnya atau setelan utamanya, ini yang paling gue suka. Dia langsung berubah total jadi seperti ini guys. Kalian lihat sendirilah untuk setelannya seperti apa. Gak ketara bahwa ini Xiaomi, karena memang dia full semuanya berubah jadi seperti ini. Jadi mirip Google Pixel, jadi mirip Samsung juga. Jadi ini tema itu tembus ke bagian setelannya jadi seperti ini juga guys. Kalian lihat baik-baik gimana dia mengubahnya. Dan selain itu, gue juga punya kejutan buat kalian bahwa tema ini juga tembus ke volume sensor jadi seperti ini. Yaps, semuanya jadi kaca Gorilla Glass seperti itu. Dan untuk di bagian yang lainnya juga, misalkan logo kembali. Nah, itu juga berubah jadi glass dan kaca kayak gitu. Bagi kalian yang pakai HP yang melengkung kayak gue gini, ini bakal satisfying banget kita gunain. Karena logo untuk pengembalinya itu jadi kaca kayak gini dan itu ciamik banget guys. So seperti itu aja untuk review keutamaan dari keseluruhan tema yang suatu ini. Kita sekarang udah siap untuk melanjutkan ke tutorial pemasangan temanya guys.
Oke, kali ini gue udah menggunakan tema bawaan dari Poco, yaitu tanpa batas. Kalian juga bisa cek masing-masing terlebih dulu untuk tema bawaannya apa. Itu untuk mengurangi error saat memasang ya, dan juga untuk mempermudah kita dalam memasang temanya guys. Sekarang kita udah siap untuk mendownload tema pertama. Dan tema pertama yang harus kalian download di video kali ini adalah, ini dia guys, nama temanya adalah Snow Mountain. Tema ini kita akan langsung gunakan untuk lock screen dan kita akan download aja terlebih dahulu dengan ukuran hanya 7 MB-an aja dari desainer yaitu 19. Dan bagi kalian yang gak berhasil mendownload ini tema lewat Theme Store langsung, bisa kalian langsung cari aja di kolom deskripsi di bawah dengan nama yang sama, Snow Mountain. Di situ gue akan kasih link backup dan langsung aja kalian download lewat link itu. Nanti langsung diarahkan ke bagian link pendownloadan tema guys, seperti ini. Jadi, ketika nantinya kalian sudah mengklik nih untuk linknya ada di deskripsi, maka akan langsung ditampilkan seperti ini dengan link yang sudah terbuka Snow Mountain HyperOS. Kalian langsung aja scroll ke bawah dan langsung cari link pendownloadan yang langsung mengarah ke aplikasi Theme Store. Di sini ada tulisan official Theme Store link, langsung aja kalian pencet. Diarahkan langsung ke bagian aplikasi tema lagi bawaan kalian masing-masing dan silahkan download di sini. Kalau udah di-download langsung aja kalian pasang untuk di bagian layar kuncinya aja. Unchecklist yang lain dan pasang di layar kuncinya doang guys. Kita langsung terapkan. Nah, bagi kalian yang nggak suka untuk icon-icon yang hitam sebelumnya, bisa kalian sekalian pasang juga nih untuk di sini. Ini ada icon yang lumayan bagus juga untuk menggantikan icon yang hitam full tadi. Bisa kalian masuk kustomisasi dan pasang iconnya jika kalian mau ya. Dan sekarang kita udah memasang berhasil untuk di bagian lock screen ya. Kita cek terlebih dahulu. Nice ya, untuk lock screen sudah berubah dan untuk fiturnya juga sudah bisa digunakan. Kita lanjutkan aja ke bagian tahapan kedua, yaitu memasang tema selanjutnya. So, ini dia guys, tema selanjutnya yang harus kita download di video kali ini. Kalau kalian nggak nih, untuk nama temanya itu bahasa Cina. Dan gue pastikan kalian gak bisa berhasil nemuin di aplikasi Theme Store kalian. Jadi untuk di video kali ini gue spesial akan mengajarkan ke kalian gimana caranya mendownload tema langsung dalam bentuk zip. Dan nantinya kita harus ekspor ke file backup tema. Gak ribet caranya dan gue akan jelaskan dengan detail dan jelas banget guys. So kita lanjutkan aja gimana cara download ini tema dan kita akan gunakan tema penting ini untuk di home screen-nya guys. So pertama, silakan langsung aja kalian cek di link deskripsi lagi. Di sana gue udah sediain link Google Drive yang bisa langsung kalian download untuk filenya. Dan kalau misalkan kalian udah mendownloadnya, maka akan langsung ada di download seperti ini. Sekalian aja kalian download juga untuk wallpaper yang udah gue sediain. Di sana di Google Drive-nya itu ada download wallpaper dan juga ada pendownloadan temanya. Langsung kalian download gak apa-apa. Pertama, kalian download dulu untuk temanya seperti ini, maka akan terbentuk zip kayak gini. Nah, kalau tampilannya agak berbeda dari ini, itu gak masalah, karena perbedaan aplikasi filenya aja. So, kalau udah kayak gini, kalian tinggal pencet tekan aja untuk zipnya, kemudian ekstrak aja zipnya langsung di sini. Maka akan langsung muncul nih untuk file temanya yang udah diekstrak seperti ini, yang di dalamnya ada kayak gini. Nah, setelah seperti ini guys, kalian langsung aja kembali dan salin aja untuk ini ya, atau cut atau salin terserah. Kalau ini gue akan cut aja. Pindahkan langsung ke menu utama di bagian penyimpanan kalian. Kalian scroll aja ke bawah, masuk lagi langsung ke MIUI di sini. Nah, kalau di MIUI langsung ke backup. Setelah ketemu backup langsung ke all backup. Nah, di sinilah tempat kalian harus menyimpan temanya agar bisa ditemukan di aplikasi Theme Store nantinya, guys. Kalian langsung tempel aja seperti ini ya. Nah, setelah kayak gitu, kalian tempel, kalian langsung kembali aja dan masuk ke pengaturan. Kalian masuk ke pengaturan seperti ini, kayak yang gue lakuin. Kemudian scroll langsung ke telepon tentang atau tentang telepon ya. Kalau udah ditampilkan seperti ini, kalian lanjut ke bawah lagi dan klik cadangkan, pulihkan. Kalau udah kayak gini, kalian scroll ke bawah lagi dan cari aja nih yang namanya perangkat seluler yang ini. Kalian pencet aja. Silakan langsung masukkan sandi aja. Kalau udah masuk seperti ini, kalian langsung pilih tab pemulihan di pojok kanan. Kemudian masuk ke Agustus yang ini, atau terserah lah ya untuk namanya. Dan kalian pastiin sudah terchecklist seperti ini dan pencet pulihkan. Tinggal tunggu aja sebentar dan untuk temanya akan langsung muncul di aplikasi tema kalian. Kita langsung cek nih. Kemudian keluar, kita langsung masuk ke bagian aplikasi tema lagi.
Dan ajaibnya, tema sudah muncul di sini guys. Ya seperti itu untuk cara mendownload dan ekspor tema MTZ dalam bentuk file. Jadi semoga ini membantu juga buat kalian yang dari dulu nanyain gimana caranya. Nah kalau udah seperti ini, kita udah siap untuk pasang temanya di home screen. Sebelum itu kalian juga harus pastiin sudah punya widget bawaan kayak gini untuk di tengah-tengahnya. Caranya gampang, kalian cubit masuk widget, cari aja widget yang kayak gitu. Biasanya kalau HyperOS versi terbaru ada di widget Android kayak gini, dan tambahkan aja langsung yang ini ya, ke paling atas, selesai. Kita tinggal pasang aja temanya yang barusan kalian download, kalian kustomisasikan dan pasang hanya di bagian layar utamanya aja, seperti ini. Dan kita langsung terapkan guys. Boom, maka untuk di bagian layar utama sudah berubah kayak gini. Sekaligus wallpapernya, kemudian juga ikonnya sudah berubah, tapi untuk warnanya masih kayak gini. Kalian tinggal mainin seperti yang gue lakuin. Di sini ada tulisan-tulisannya. Kita akan ubah dulu untuk tulisannya ya. Seperti ini, gue akan pilih yang berawan. Kemudian untuk warnanya gue akan ubah jadi warna putih aja, kayak gini. Nah guys, kalau udah kayak gini, itu tandanya kita udah siap untuk masuk ke tema ketiga, dan ini adalah tema terakhir yang harus kalian download di video kali ini. So guys, ini dia tema terakhir yang harus kalian download di video kali ini. Nama temanya adalah Hyper Hype. Ukurannya sekitar 19 MB-an aja, dengan desainernya adalah Bozin Sky. Cara aja langsung di Play Store kalian masing-masing dengan nama Hyper Hype. Kalau nggak ketemu, kalian bisa langsung cek di link deskripsi di bawah. Setelah seperti ini dan berhasil ditemukan temanya, kalian pasang aja untuk di bagian sistemnya doang dan icon. Kalian checklist icon, sistem, dan kita terapkan. Maka untuk keseluruhan sistem dan juga ikonnya itu sudah terpasang. Dan bonus bagi yang work, maka akan kelihatan di sini nih. Untuk di bagian fitur tengahnya itu ada garis transparan seperti itu. Dan untuk ikonnya sudah berubah semuanya. Dan yang paling unik, untuk di bagian control center juga sudah berubah. Nah kalau udah seperti ini, kita cek dulu aja untuk setelan. Pastiin juga setelannya udah berubah seperti ini. Kalau udah berubah maka semuanya lancar dan baik-baik aja. Dan untuk bagian setelan dari warna gelap atau terangnya, kalian gunakan mode gelap aja guys, biar lebih ciamik dan mantep kelihatannya. Nah setelah seperti ini, kita lanjutkan aja pasang wallpaper ya. Tinggal cubit aja, masuk wallpaper, masuk pojok kanan, kemudian masuk wallpaper, dan langsung aja kalian impor wallpaper yang bisa kalian download di link deskripsi. Di sana ada wallpaper yang udah gue sediain juga, silahkan download dan ekspor. Klik tombol panah dan cari di mana kalian menyimpannya. Kita sesuaikan dulu aja dan kira-kirain aja nih untuk bagian jamnya supaya pas. Gue akan pilih di sini dan tengah-tengah seperti ini. Kita langsung terapkan dan pasang di layar utama. Selamat buat kalian semua yang berhasil memasang tema hingga saat ini. So bagi kalian semua yang suka video ini, langsung aja kalian like, dan kalau kalian ada pertanyaan apapun langsung aja komentar di bawah. Semoga teman-teman yang lain bisa bantu untuk jawab juga, dan kalau gue sibuk gue akan langsung jawab pertanyaan kalian juga. So gue Arman Sas, see you next video, dan kita akan ketemu lagi minggu depan.